Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayatul Fitri dengan NPM 18734021 dan rekan saya An Hargiawan dengan NPM 18734001 akan membahas terkait dengan Fixed Capital Investment, Work Capital Investment, dan Total Capital Investment. Soal pertama yaitu mencari Fixed Capital Investment. Soalnya yaitu taksirlah Fixed Capital Investment dengan menggunakan taksiran komponen biaya, di mana biaya pengadaan alat proses produksi sebesar 500 juta rupiah. Diketahui pabrik menggunakan automatic control yang cukup canggih dan peralatan pabrik kebanyakan dipasang di luar bangunan dengan pembuatan alat tersebut di luar negeri. Dan ini tabel terkait dengan komponen biaya dan perkiraan biaya untuk menghitung Fixed Capital Investment. Komponen biaya ini terdiri atas direct cost dan indirect cost. Komponen biayanya yaitu pengadaan alat, pemasangan alat, instrumentasi, perpipaan terpasang, dan seterusnya hingga biaya tak terduga. Kemudian kita menentukan persentase terhadap total FC-nya. Untuk pengadaan alat, persentasenya yaitu 30%, pemasangan alat 8%, instrumentasi 9%, perpipaan terpasang 12%, dan seterusnya hingga biaya tak terduga 12%. Kemudian kita menjumlahkan semuanya, semua persentase itu dan diperolehlah 135%. Kemudian kita menentukan persentase terhadap total biayanya. Nah, untuk pengadaan alat itu diperoleh 22,2%. 22,2% itu diperoleh dari 30% dibagi dengan 135% dan diperolehlah 22,2%. Kemudian untuk pemasangan alat 5,9% ini diperoleh dari 8% dibagi dengan 135% dikali dengan 100% dan diperolehlah 5,9%. Dan begitu pun seterusnya hingga biaya tak terduga. 8,9% ini diperoleh dari 12% dibagi dengan 135% dikali dengan 100% dan diperolehlah 8,9%. Kemudian dijumlahkan persentase terhadap total biaya ini dan diperolehlah 100%. Kemudian untuk menghitung fixed capital investment-nya, pengadaan alat, itu kan pengadaan alat tadi sudah diketahui biayanya yaitu sebesar 500 juta rupiah. Nah, 500 juta rupiah ini dibagi dengan 22,2% dan diperolehlah 2.250 juta rupiah. Kemudian untuk mengetahui biaya-biaya yang lain untuk pemasangan alat, instrumentasi, perpipaan terpasang, dan lain-lain dilakukan dengan cara 5, untuk pemasangan alat 5,9%. 5,9% ini dikali dengan fixed capital investment-nya yang telah dihitung tadi, yaitu 2.250 juta rupiah. Kemudian diperolehlah biaya pemasangan alat sebesar 133.333.333 rupiah. Kemudian untuk instrumentasi 6,7% dikali dengan 2.250 juta rupiah dan diperolehlah 150 juta rupiah. Kemudian untuk perpipaan terpasang 8,9% dikali dengan 2.250 juta dan diperolehlah 200 juta rupiah dan begitu seterusnya hingga biaya tak terduga. Kemudian setelah dari hasil perhitungan ini diperolehlah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu jumlah fixed capital investment yaitu 2.250 juta rupiah. Nah, ini diperoleh dari hasil perhitungan tadi. Kemudian mencari total capital investment. Untuk total capital investment ini termasuk ke soal yang kedua, di mana soalnya yaitu diketahui harga pengadaan alat suatu pabrik tipe fluid sebesar 400 juta rupiah. Pabrik tersebut akan didirikan di luar negara. Pembuatan peralatan tersebut apabila pengusaha yang akan berinvestasi hanya mempunyai uang sebesar 1.750
miliar rupiah. Taksirlah berapa kekurangan modalnya jika modal tersebut dihitung sampai total capital investment. Nah, di sini kita mendata terlebih dahulu apa saja yang termasuk ke dalam jenis pengeluarannya. Di sini ada direct cost, di mana direct cost ini terdiri atas pengadaan alat, instrumentasi, instalasi, dan seterusnya. Kemudian ada indirect cost. Indirect cost seperti engineering and supervision, kemudian ongkos pemborongan, biaya tak terduga, dan lain-lain. Kemudian kita menentukan persentasenya terlebih dahulu. Untuk instrumentasi dan kontrol itu 25% dari pengadaan alat. Kemudian instalasi itu 8% dari pengadaan alat, perpipaan terpasang 40% dari pengadaan alat, pelistrikan terpasang itu 20% dari pengadaan alat. Kemudian untuk harga FOB-nya yaitu jumlah dari 1 hingga 5. Kemudian ongkos angkutan kapal laut dari baris ke-6. Ongkos angkutan kapal laut itu 12% dari dari nomor 6 dari harga FOB-nya. Kemudian harga C dan F. Itu harga C dan F itu adalah jumlah dari baris ke-6 dan 7, yaitu harga FOB-nya dan ongkos angkutan kapal laut. Kemudian biaya asuransi dari baris ke-8 ini 0,8% dari baris ke-8 harga C dan F. Jadi biaya asuransinya 0,8% dari harga C dan F. Kemudian harga CIF itu jumlah dari baris ke nomor 8 hingga 9. Dan begitupun seterusnya hingga working capital investment dan total capital investment-nya. Kemudian setelah menentukan semua persentasenya, kita memasukkan jumlahnya, nilainya. Jadi untuk pengadaan alat biayanya itu sebesar 400 juta rupiah. Ini diketahui dari soal tadi. Kemudian untuk menghitung jumlah instrumentasi dan kontrol itu diperoleh dari 25% dikali dengan jumlah pengadaan alatnya 400 juta rupiah. Jadi 25% dikali dengan 400 juta rupiah diperolehlah 100 juta rupiah. Kemudian untuk instalasi itu 8% dikali dengan jumlah pengadaan alat 400 juta, jadi 8% dikali dengan 400 juta diperolehlah 32 juta rupiah. Kemudian untuk perpipaan terpasang ini 40% dari pengadaan alat, jadi 20% di perpipaan terpasang 40% dikali dengan 400 juta rupiah dan diperolehlah 160 juta rupiah. Kemudian untuk pelistrikan terpasang itu 20% dari pengadaan alat dan diperolehlah 80 juta rupiah. Kemudian harga FOB-nya jumlah dari nomor 1 hingga nomor 5 dan diperolehlah 772 juta rupiah. Kemudian untuk ongkos angkutan kapal itu 12% dari harga FOB-nya, diperolehlah 92 juta 640.000. Untuk harga C dan F itu jumlah dari nomor 6 dan nomor 7, nomor 6 hingga nomor 7 dan diperolehlah 8 juta 864 juta 640.000. Kemudian biaya asuransi itu 0,8%, 0,8% dari nomor 8. Nomor 8 yaitu harga C dan F. 0,8% dikali dengan 864 juta 640.000 diperolehlah 6 juta 900
Rp17.120. Kemudian dilakukan penghitungan juga untuk harga chipnya, biaya angkutan, pemasangan, bangunan pabrik, service facility, kemudian tanah, kemudian dilakukan total penjumlahan untuk direct cost-nya, di mana direct cost itu jumlah dari nomor 10 hingga nomor 15, dan diperolehlah direct cost-nya 1.556.859.546 rupiah. Kemudian melakukan penghitungan untuk indirect cost-nya. Indirect cost itu terdiri dari engineering and supervision, kemudian ongkos pemborongan dan biaya tak terduga. Nah, untuk engineering and supervision ini 13% dari nomor 16 direct cost-nya. Jadi 13% dari direct cost-nya. Dan diperolehlah 202.391.741 rupiah. Kemudian ongkos pemborongan dari ongkos pemborongan itu 10% dari fixed capital investment, dan biaya tak terduga itu 10% dari fixed capital investment. Nah, fixed capital investment ini kan belum diketahui, jadi kita melakukan penghitungan terlebih dahulu untuk fixed capital investment-nya. Jadi, fixed capital investment itu jumlah dari nomor 6 dan nomor 20. Nomor 16 dan nomor 20. Nomor 16 yaitu direct cost-nya. Kemudian nomor 20, di mana nomor 20 ini merupakan hasil penjumlahan dari nomor 17, 18, dan 19. Untuk nomor 20 itu ada engineering untuk nomor 17, kemudian ada ongkos dan pemborongan untuk nomor 18, dan biaya tak terduga untuk nomor 19. Kemudian disubstitusi untuk nomor 16 itu sebesar 1.556.859.546 rupiah. Kemudian ditambah dengan nomor 17 engineering and supervision-nya yaitu 202.391.741 rupiah. Kemudian dijumlah dengan nomor 18 ongkos pemborongan. Ongkos pemborongan ini 10% dari FCI-nya, kemudian biaya tak terduga ini juga 10% dari FCI-nya. Kemudian dilakukan penjumlahan untuk nomor 16 dan 17, dan untuk FCI-nya ini 80% FCI. 80% FCI ini diperoleh dari 100% FCI dikurang dengan 20% FCI. 80% FCI sama dengan 1.556.859.546 rupiah ditambah dengan 202.391.741. Kemudian untuk mencari nilai FCI-nya yaitu dengan melakukan pembagian dari hasil penjumlahan antara nomor 16 dan nomor 17 tadi dibagi dengan 80% dan diperolehlah FCI-nya 2.199.164.108 rupiah. Jadi setelah diketahui FCI-nya baru dilakukan penghitungan untuk ongkos pemborongan. Ongkos pemborongannya 10% dari fixed capital investment. Jadi 10% dibagi dengan 10% dikali dengan 2.199.064.108 rupiah. Begitupun untuk biaya tak terduganya, 10% dikali dengan nilai FCI-nya. Kemudian dilakukan penghitungan untuk indirect cost-nya.
di mana indirect cost itu jumlah dari nomor 17 hingga 19 dan diperolehlah indirect cost-nya 642.204.563 rupiah. Selanjutnya, setelah diketahui indirect cost-nya, selanjutnya menghitung fixed capital investment. Fixed capital investment-nya yaitu jumlah dari nomor 16 dan 20. Nomor 16 yaitu direct cost, kemudian nomor 20 adalah indirect cost, dan diperolehlah 2.199.164.108 rupiah. Kemudian untuk working capital investment ini 15% dari total capital investment-nya. Jadi total capital investment-nya kan belum diketahui. Jadi dilakukan penghitungan terlebih dahulu. TCI itu sama dengan nomor 21 ditambah dengan nomor 22. Nomor 21 adalah fixed capital investment dan nomor 22 adalah working capital investment. Untuk jumlah dari fixed capital investment itu adalah 2.199.064.108 rupiah ditambah dengan 15% total capital investment. Kemudian 85% total capital investment itu sama dengan 2.199.064.108 rupiah. Dan diketahui total capital investment-nya dari hasil pembagian 2.199.064.108 rupiah dibagi dengan 85% dan diperolehlah 2.587.134.245 rupiah. Setelah diketahui total capital investment-nya, baru dilakukan penghitungan working capital investment-nya. Nah, working capital investment-nya 15% dikali dengan total capital investment-nya. Diperolehlah working capital investment-nya 388.070.137 rupiah. Dan total capital investment itu jumlah dari nomor 21 dan 22. 21 yaitu fixed capital investment dan 22 adalah working capital investment-nya. Diperolehlah 2.587.134.245 rupiah. Kemudian kesimpulannya, jumlah dana investasi itu 1.750 miliar dan total capital investment-nya 2.134.245 rupiah. Jadi jumlah dana investasi itu dapat memenuhi dana kebutuhan pabrik. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aan Hargiawan. Terima kasih. Baik, untuk case nomor 3, dengan soalnya suatu bank hanya memberikan pinjaman sebesar 40% dari uang yang dihasilkan yang dibutuhkan untuk berinvestasi. Seorang investor ingin menyelesaikan harga pengadaan alat suatu pabrik fluid sebesar 250 miliar. Pabrik tersebut akan didirikan di luar negara pembuatan peralatan. Nah, taksirlah berapa total capital investment yang harus dikeluarkan investor dan berapakah besar pinjaman bank agar pengadaan alat pabrik tersebut dapat dilaksanakan. Langkah pertama yang kita lakukan itu adalah menentukan range dari setiap komponen biaya seperti direct cost, indirect cost, terus komposisi ini didasarkan pada range
seperti contohnya di instrumentasi dan kontrol, ada range-nya dari 6 sampai 30. Di sini saya memasukkan inputnya sebanyak 31%. Nah, kemudian 31% ini dikalikan dengan pengadaan alat sebanyak 250 miliar dengan hasilnya 77 miliar 500 juta. Kemudian isolasi. Nah, untuk isolasi ini dikalikan juga dengan pengadaan alat, begitupun demikian hingga perlistrikan terpasang dari pengadaan alat. Kemudian yaitu untuk mengetahui harga FOB. Nah, harga FOB ini dikeluarkan apabila peralatan tersebut dirangkai di luar dari negara di mana pabrik tersebut akan didirikan, sehingga harga FOB ini diperoleh dari penjumlahan antara pengadaan alat hingga pelistrikan terpasang, jadi dari AD1 sampai AD5. Kemudian yaitu ongkos angkutan kapal laut. Nah, ongkos angkutan kapal laut ini tadi kan peralatannya dirangkai di luar negara di mana pabrik itu mau dibangun. Nah, untuk biaya ongkos kirim peralatannya itu dengan sebanyak 12% dari harga FOB-nya, sehingga diperoleh 68 miliar 800 juta. Kemudian harga C dan F. Harga C dan F ini diperoleh dari penjumlahan antara harga FOB dan ongkos kirim yang dibutuhkan. Kemudian yaitu biaya asuransi dalam pengiriman alat. Biaya asuransi dalam pengiriman alat ini berkisar antara 0,4 sampai 1% dari total harga C dan F, sehingga diperolehlah 12 miliar 96 juta. Kemudian kemudian harga CIF. Nah, harga CIF ini diperoleh dari penjumlahan tadi. Kemudian biaya angkutan barang ke plan site. Ini dari pengalian 15%, range yang diinputkan dengan jumlah harga CIF. Kemudian pemasangan alat dan bangunan pabrik dikalikan dengan pengadaan alat, yang mana pengadaan alatnya tadi 250 miliar. Kemudian service facility dan tanah. Nah, service facility dan tanah ini digunakan perhitungan dengan pengaduan alat sebagai pengalinya. Kemudian untuk itu tadi direct cost. Jadi untuk mengetahui jumlahnya dilakukan penjumlahan dari AD10 sampai AD15, sehingga diperolehlah hasilnya 1.056.930 miliar 930 juta. Kemudian untuk yang kedua tadi kan untuk fixed capital account, itu fixed capital investment itu kan ada direct cost sama indirect cost. Nah, tadi sebelumnya itu yang termasuk direct cost. Kemudian untuk yang indirect cost ini menginput seperti engineering and supervisor, ongkos memborong, biaya tak terduga yang diperoleh dari perhitungan, seperti contohnya yang di engineering and supervisor. Ini dihasilkan dari pengalian input yang dimasukkan 11% dikali dengan total direct cost. Jadi diperoleh 116 miliar 262 juta 344 ribu. Kemudian untuk ongkos pemborong dan biaya tak terduga digunakan pengalinya yaitu fixed capital investment. Karena fixed capital investment ini belum diketahui, jadi untuk mengetahui hasil fixed capital investmentnya dapat dilakukan dengan menghitung FCI-nya. FCI dengan rumus FCI sama dengan AD16 ditambah AD20 dengan AD16
sama dengan AD16 ditambah AD20 yang termasuk, yaitu AD17 tambah AD18 tambah AD19. Dengan AD19 nya ini diubah menjadi 10% dari FCI yang termasuk ongkos kirim tadi. Kemudian ongkos pemborong tadi. Jadi diperolehlah pindah ruas 10% ke arah kiri, jadi tinggal 80% FCI sampai dengan 1.173.192.744.000, sehingga dihasilkanlah FCI atau Fixed Capital Investment-nya sebanyak 1.496.490.930.000, sehingga diperolehlah untuk ongkos pemborongnya 10% dari FCI, diperoleh hasil 146.649.093.000. Kemudian untuk biaya tak terduga dari fixed capital account sebanyak 10%-nya dengan hasil yang sama seperti ongkos memborong. Kemudian untuk indirect cost, indirect cost ini hasil dari penjumlahan antara AD17 sampai AD19 yang sebelumnya kita cari, seperti engineering, ongkos pemborong, dan biaya tak terduga. Kemudian yaitu fixed capital investment yang tadi kita udah hitung sebelumnya, jadi tinggal dimasukin aja. Kemudian untuk work capital investment, work capital investment ini juga diperoleh dari pengalian antara input yang kita masukkan dengan total capital investment. Untuk memperoleh hasilnya itu dapat dilakukan dengan rumus berikut, yaitu TCI sama dengan AD21 tambah AD22, di mana AD21 dan AD22 ini tadi adalah fixed capital investment dan working capital investment. Untuk di fixed capital investment ini tadi kan udah diketemu hasilnya, jadi tinggal dimasukin aja untuk work capital investmentnya tadi kan 15% dari TCI, jadi tinggal dimasukin 15% dari TCI, pindah ke ruas kiri, jadi 83% TCI sama dengan AD21. Nah, TCI yang diperoleh sebanyak 1.756.856.542.169. Jadi diperolehlah work capital investment 17% dari total capital investment sebanyak 366.612.169. Kemudian untuk total capital investment ini yang tadi udah kita jumlahin. Tadi kan angkanya yang diperoleh 1.786.852.169. Kemudian dia itu di soalnya itu kan tadi terdapat pinjaman dari bank. Mendapat pinjaman dari bank sebanyak 40%. Nah, pinjaman dari bank 40% ini dapat tercover dari total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik tersebut. Jadi pinjaman bank banyaknya pinjaman bank yang diperoleh dapat kita ketahui dengan menggunakan rumus 40% dikali TCI atau total capital investment, sehingga diperolehlah hasil dana pinjaman yang diperoleh sebanyak 716.742.616.867. Kemudian untuk menghitung TCI yang harus dikeluarkan investor. Nah, karena bank tadi cuma mengcover 40% dari biaya pembangunan pabrik yang dibutuhkan, jadi masih ada 60% dari TCI
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan awal untuk pembangunan pabrik tersebut, sehingga diperolehlah 1.113.925.301 dana yang dibutuhkan untuk membangun pabrik tersebut, sehingga investor harus memenuhi total biaya tersebut agar pabrik tersebut dapat berdiri. Begitu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.